Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan trader Indonesia dimanapun berada, jumpa lagi bersama saya Maurits di acara analisa harian kita pada hari ini, hari Jumat, penghujung minggu ini. Jumat barokah, Jumat penuh kesuksesan, Jumat penuh berkah buat kita semuanya. Rekan trader, seperti biasa kita akan membahas terus arah pergerakan pasar yang terjadi. Dan kemarin seperti yang telah saya sampaikan bahwa kemungkinan dolar Amerika akan semakin melambung tinggi di tengah pertemuan antara Presiden Amerika Joe Biden dengan Ketua Partai Republik membicarakan tentang pagu utang Amerika. Walaupun masih alot terjadi pembicaraan, tapi dari sisi positifnya kemungkinan besar bisa tercapai. Inilah yang menjadi akibat kenapa banyak yang mengambil peluang untuk melakukan profit taking dari dolar Amerika, membeli dolar Amerika, karena kalau kita lihat kemungkinan dolar Amerika menguat sebagai suatu aset safe haven sangat besar, sehingga pergerakan dolar Amerika itu naik dan terus naik. Awalnya 101, sekarang udah mencapai 103. Apakah dia bisa sampai 104? Nah, ini dia. Kita akan lihat ya. Selain itu juga akibat imbas dari kenaikan dolar membuat gold, emas jatuh. Kalau rekan trader lihat di platform saya, di platform yang saya coba bawakan kemarin, terutama di acara Kupas Tuntas Gold, rekan trader bisa lihat di acara Kupas Tuntas Gold yang saya bawakan kemarin, saya memang memprediksikan. Saya kemarin bilang bahwa kalau dia naik dia akan sampai di 1976, tapi kalau dia turun dia akan turun sampai ke 1950. Tapi apa daya rekan trader, gold kemarin turun sampai level yang paling terendah di seputaran 1938. Setelah itu sekarang dia berkontraksi, dia naik lagi, udah kembali lagi ke level 1950. Nah, inilah yang menyebabkan bagaimana pasar ini bergerak sangat cepat, melihat keadaan yang terjadi, dan keadaan yang paling penting adalah bagaimana permasalahan pagu utang dari Amerika akan diselesaikan. Oleh karena itu rekan trader, judul yang saya angkat hari ini adalah dolar semakin melonjak menjelang batas akhir utang Amerika. Nah, kalau kita lihat rekan trader ya, kalau kita lihat pergerakan dolar ini sangat signifikan mengalami kenaikan, dan kalau kita lihat rekan trader, dia mengalami kenaikan yang sangat luar biasa. Dari paling terendah itu seputaran 100 pada tanggal 3 bulan 5, dia naik sampai level paling tertinggi sekarang ada di seputaran 104. Apakah dia bisa sampai ke 105? Nah, ini dia. Ini yang harus kita lihat bersama-sama. Dan kalau kita lihat analisa mingguan yang saya buat pun juga minggu kemarin saya buat analisa mingguan minggu ini. Di prediksi mingguan saya bilang dolar Amerika ini dia akan menuju ke 104 Apa yang terjadi? Benar kan? Analisa mingguan saya. Kalau rekan trader menonton analisa mingguan saya pada hari, saya biasa uploadnya itu hari Minggu. Rekan trader lihat bagaimana analisa yang saya buat. Dia benar-benar sesuai dengan apa yang saya prediksikan, dan dia naik sampai ke level 104. Memang di level terakhir 104.328, tapi saya bilang dia akan berusaha menyentuh level 104.097. Dan sesuai dengan prediksi yang saya bilang, yang saya lakukan tepat kan? Tepat sesuai dengan prediksinya. Nah, faktor ini memang sangat dipengaruhi oleh apa yang terjadi saat pertemuan antara Joe Biden dengan Ketua Partai Republik. Ini saya lihat sebuah berita di sini hari ini ada berita yang menyatakan bahwa, sabar saya lihat dulu, ini beritanya sangat luar biasa nih. Krisis platform utang Amerika tidak akan mempengaruhi keputusan suku bunga Bank The Fed pada bulan depan. Ya, memang benar. Dalam satu sisi,
masalah hutang Amerika ini kan adalah masalah internal pemerintah Amerika ya. Nah, sedangkan masalah suku bunga ini adalah masalah yang diambil dan dilakukan oleh Gubernur Sentral Bank Amerika. Nah, hutang Amerika adalah produk dalam negeri. Suku bunga dan lain-lain adalah produk yang dikeluarkan untuk lebih ke keputusan dalam luar negeri. Tapi memang ya tidak ada hubungannya, tapi setidaknya ada hubungannya juga rekan trader, karena semuanya ini akan tergantung dari bagaimana pergerakan dolar Amerika ke depan ya. Dan seperti yang pernah dibilang oleh Janet Yellen, Menteri Ekonomi Amerika, bahwa apabila default yang terjadi maka akan mempengaruhi pergerakan ekonomi Amerika. Sudah barang tentu akan mempengaruhi pergerakan ekonomi dunia. Dan salah satu berita yang sangat menarik hari ini, sabar saya lihat dulu. Nah, ini dia. Sabar. Mana itu berita yang sangat menarik tadi saya ambil. Nah, ini berita yang sangat menarik dari news berita Forex ya. Dibilang bahwa sinyal bullish terjadi. Biden dan McCarthy ini kan Kevin ya, Kevin McCarthy, Joe McCarthy, hampir capai kesepakatan soal platform utang. Nah, jadi di tengah pertemuan antara Joe Biden, kemarin ada pertemuan-pertemuan lainnya, dia mengadakan pertemuan lagi intens dengan Republik ya. Dia mengadakan pertemuan dengan Republik membicarakan tentang permasalahan hutang ini, dan seperti yang dibilang oleh McCarthy bahwa menuju ke arah yang positif ya. Tinggal beberapa hari lagi sampai menuju tanggal 1 Juni ya. Nah, harus batas hutang ini harus disepakatin. Nah, tapi ada sebuah tawaran yang paling luar biasa dari McCarthy bahwa oke, kita naikin tapi anggaran militernya dikurangin. Nah, ini dia. Mereka menaikin batas utang, tapi ada salah satu syarat adalah anggaran militer dikurangin. Nah, ini kalau anggaran militer dikurangin kan akan berdampak yang sangat luar biasa terhadap peperangan yang terjadi. Kan, karena kita tahu Amerika akan selalu membantu negara-negara yang berperang seperti yang terjadi di Ukraina. Nah, apabila kebijakan ini diambil, artinya dalam tanda kutip kan Amerika tidak sejor-joran lagi membantu pertempuran tersebut. Nah, di klausel ini yang menjadi perhatian utama dari Joe Biden. Nah, ini saya setelah saya baca dan saya menganalisa, termasuk salah satu klausa pembicaraan, saya bilang bahwa ini sangat asik karena di titik ini yang memang lagi hangat-hangatnya sekarang terjadi ya. Apabila anggaran militernya dikurangin, otomatis ya bantuan Amerika ke negara-negara lain, terutama misalnya Ukraina, akan semakin berkurang. Dan tidak tertutup kemungkinan Amerika bisa menarik diri dari peperangan. Nah, makanya sebenarnya dengan keadaan seperti kayak gini, saya bisa bilang ada sisi positifnya juga. Sisi positifnya adalah cepat selesai ini peperangan. Karena apa yang terjadi sekarang itu awalnya itu dari peperangan yang terjadi antara Rusia dengan Ukraina. Kalau tidak ada peperangan, semuanya ini wajar-wajar aja, tapi efek samping dari peperangan banyak negara-negara yang kolaps ya. Oleh karena itu, sekali lagi saya bilang bahwa dengan adanya sabar saya lihat dulu waktunya. Oke. Dengan adanya pertemuan yang terus intensif ini, saya tetap yakin, bukan cuma saya, banyak semua investor-investor, pemain-pemain saham, Wall Street juga tetap meyakini bahwa kesepakatan akan diperoleh. Karena sekali lagi saya bilang, Amerika itu bukan negara bodoh. Amerika itu negara sangat luar biasa, dan Amerika itu adalah negara yang sangat berpengalaman ya menghadapi keadaan yang sangat genting di negara mereka. Oleh karena itu saya tetap yakin bahwa masalah ini akan bisa diselesaikan ya, dan akan normal-normal aja. Tapi dengan adanya permasalahan ini membuat dolar semakin kuat, dan tidak tertutup kemungkinan dolar semakin meninggi juga, terutama menjelang batas akhir default tersebut. Oleh karena itu, rekan trader udah pasti tahu lah, kalau semuanya peluang dolar menguat, apa yang harus dilakukan, trading bagaimana yang harus dilakukan, aset-aset apa yang harus diambil dalam trading tersebut.
Itu adalah tugas PR buat rekan trader semuanya. Oke, kita tinggalkan tema ini. Kita akan masuk sekarang di analisa teknikal. Seperti biasa rekan trader, analisa teknikal kita akan masuk dari indeks dolar Amerika. Kita akan lihat, oke. Pergerakan dari indeks dolar Amerika saat ini rekan trader, kita akan lihat di sini bahwa indeks dolar Amerika hari ini dia mengalami sedikit stagnan, pelemahan setelah kemarin dia sempat mengalami kenaikan sangat luar biasa sampai level paling tertinggi itu di seputaran 104.249. Hari ini dia agak sedikit mengalami tekanan ya, pelemahan. Dan kalau kita lihat di sini pelemahan yang terjadi ini akan sangat berpengaruh, dan kalau saya lihat dia masih bisa mengalami pelemahan minimal sampai di 103.807. Hari ini ada news, jadi kita tidak bisa bilang bahwa dia akan melemah sampai 103.803, 807 misalnya seperti kayak gitu ya. Karena kalau kita lihat secara garis besar rekan trader, kita lihat secara garis besar news yang terjadi rekan trader ya. Wah, saya tampilin dulu wajahku ini yang ganteng. Nah, kalau kita lihat secara garis besar news yang terjadi selama 1 minggu ini, news ini dia benar-benar berpihak terhadap dolar Amerika. Kita lihat hijau-hijau ya, penjualan rumah baru ya. Terus kita lihat lagi USD klaim pengangguran hijau ya. Ini benar-benar dia sangat berpengaruh terhadap dolar Amerika, dan memang klausal dari rilis data ekonomi pada minggu ini lebih banyak berpeluang terhadap dolar Amerika. Oleh karena itu saya bisa bilang bahwa hari ini memang saat ini dia sedang mengalami pelemahan ya. Memang saat ini. Tapi jangan lupa bahwa tidak tertutup kemungkinan hari ini setelah news dia bisa mengalami kenaikan juga oleh dolar Amerika. Oleh karena itu kita akan pantau terus ya. Oleh karena itu saya lihat di sini bahwa dia ini kalau saya menganalisa dia akan mencoba turun sampai dari sini, dia pola pergerakannya antara 104.198 sampai 103.801. Dia ini masih bisa turun terus, tapi hati-hati nanti di saat pasar Amerika dia bisa kembali lagi balik naik ke atas ya. Minimal kalau dia balik lagi naik ke atas, dia bisa sentuh lagi level seputaran 104.162. Selanjutnya kita lihat di euro Uncle Sam dolar rekan trader. Bagaimanakah pergerakan dari euro Uncle Sam dolar? Kita lihat. Pergerakan dari euro Uncle Sam dolar kita bisa lihat dengan jelas ini bahwa euro Uncle Sam dolar memiliki tendensi bullish ya. Setelah beberapa hari dalam minggu ini dia sangat jatuh luar biasa. Hari ini dia mengalami potensi bullish. Nah, seberapa besarkah bullish akan terjadi rekan trader? Menurut analisa saya bullish ini masih bisa jalan terus sampai level di seputaran 1.07593. Tapi saya lebih optimis dia itu akan naik itu sampai di posisi 1.07551 menurut saya ya. Menurut saya walaupun di atas masih bisa terus naik lagi ya. Menurut saya angka yang paling psikologinya itu seputaran 07551. Bagaimana kalau terjadi pelemahan? Terjadi pelemahan menurut saya dia akan sampai ke level 1.07227. Oleh karena itu rekan trader kita akan lihat disinilah pola pergerakan dia. Nah, sorry rekan trader, saya hapus ini dulu. Ini saya hapus dulu. Oke, sorry. Nah, disinilah pola pergerakan dia rekan trader. Ini menurut analisa saya. Nah, antara 1.07227 sampai 1.07593. Nah, tapi sekali lagi saya bilang bahwa saya lebih sepakat kalau dia akan naik sampai di 1.07551. Selanjutnya rekan trader kita masuk ke pound sterling. Seberapa besarkah kekuatan pound sterling hari ini? Kekuatan pound sterling bisa kita lihat dengan jelas bahwa pound sterling hari ini dia mengalami tendensi bullish yang sangat kuat ya. Dia masih tetap bullish. Dan kalau kita lihat ya, seberapa besarkah bullish akan terjadi? Menurut analisa saya dia ini masih bisa naik bullish sampai taruhlah di seputaran sini. Oke, pas. 1.23618 menurut saya itu paling tertinggi itu. Dia tidak akan bisa lewat lagi. Kalaupun memang dia bisa lewat ya mungkin sampai di level sini. Nah, 1.23758, tapi 1.23618 adalah nilai yang paling masuk dalam logika. Dan kalau terjadi pelemahan, ya pelemahan yang paling sempurna ya saya bilang di seputaran sini rekan trader. 1.23160 itu adalah pola pergerakan dari pound sterling
Uncle Sam dolar. Jadi arahnya di sekitaran sini ya, antara 1.23160 sampai 1.23118 ya, 18. Selanjutnya bagaimanakah Master Gold? Kita akan lihat Master Gold. Pola pergerakan gold hari ini rekan trader sangat luar biasa ya. Kita akan lihat di sini bahwa gold memiliki tendensi yang sangat kuat bullish setelah kemarin terbanting-banting, tersungkur, dipukul jatuh TKO, semuanya habis-habisan dia. Turun sampai level terendah 1936. Terendah ya. Dalam 3 bulan atau 1 bulan ini ya. Dia sangat rendah ya. Dalam 2 bulan terakhir dia terendah. Nah, kita akan lihat ke pergerakannya. Kalau saya lihat gold ini masih punya peluang yang sangat besar naik. Masih rekan trader. Tapi menurut mata batin saya, udah pakai mata batin ini saya kalau menganalisa ya. Nah, dia memang akan mencoba sampai ke 1961, tapi saya lebih sepakat kalau 1600 ya. Saya lebih sepakat kalau dia harus mencoba keluar dari level 1952 dulu. Tapi menurut saya yang paling tertinggi itu akan terjadi di 1961. Setelah itu dia akan balik lagi rekan trader. Dia balik lagi dan tidak tertutup kemungkinan dia akan balik lagi sampai di level 1940. Oleh karena itu rekan trader, saya sekali lagi saya mau kasih sedikit analisa. Menurut analisa saya dia ini pada hari ini posisi akan bergerak di seputaran sini ya. 1940 sampai 1961. Ini 61 udah tinggi banget. Saya tidak bilang bahwa dia akan naik lebih tinggi lagi. Menurut saya tidak optimis dia akan naik sampai ke 1969, tidak. Tapi saya optimis dia akan sampai ke 1961. Itu menurut saya udah tinggi juga itu. Tapi dia akan mencapai daerah situ. Setelah itu dia akan terjadi pembalikan arah, dan setelah news nanti, waktu news yang akan dilakukan pada pukul 19.30 nanti, tidak kemungkinan dia akan menyungsep jatuh lagi sampai level paling terendah misalnya 1940 atau taruhlah di seputaran ini 1948, masih di seputaran 1950-an dia. Oke, selanjutnya rekan trader, kita tinggalkan gold, kita masuk di USD Yen Jepang. Bagaimanakah pola pergerakan dari USD Yen Jepang? Pola pergerakan dari USD Yen Jepang sudah sangat jelas, dia agak sedikit mengalami pelemahan selama berhari-hari ya. Dari tanggal berapa ini dia? Dari tanggal 11 dia naik sampai sekarang udah tanggal 26. Ya, dia agak sedikit mengalami pelemahan. Tidak apa-apalah, udah terlalu menang banyak dia ini, ya. Kita akan lihat seberapa besarkah pelemahan yang akan terjadi. Menurut analisa saya, pelemahan itu menurut saya tidak mau bilang dia sampai daerah sini, tapi saya lebih optimis dia bisa sampai di daerah sini. 139.390. Kalau sampai 139.313 menurut saya terlalu jauh ya. Tapi saya optimis dia sampai di situ. Bagaimanakah kalau pembalikan arah? Pembalikan arah dia akan mencoba naik kembali lagi di seputaran 140.064. Oleh karena itu pola pergerakannya adalah di seputaran sini. Nah, hadiahnya kalau terjadi dapat hadiah juga dia ini. Kalau agak menurun terus saya kasih hadiah buat dia ya. 139.313. Oke, rekan trader semuanya. Demikianlah rekan trader analisa harian kita pada hari ini. Saya berharap semoga apa yang saya berikan ini memberikan sedikit masukan terhadap training yang akan dilakukan oleh rekan trader semuanya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di analisa-analisa berikutnya. Salam profit Indonesia.